pemain-pemain Spurs ini kosong ya di sini. Niatnya Ange Postecoglou di Tottenham Hotspur itu sudah bisa kelihatan melawan West Ham di laga pramusim kemarin itu. Pertandingan dimenangkan 3-2 oleh West Ham. Tapi niatnya Ange Postecoglou itu sudah kelihatan. Statistiknya, berapa kali tembakan yang mereka lesatkan? Itu ada 34 tembakan. Angka yang sangat agresif ini. Dari secara bentuk, formasi itu juga kelihatan. Formasi awal 4-3-3. Tapi ketika mereka sedang dalam fase menyerang, formasi berubah menjadi 3-2-5. 5 pemain di depan ini terciptakan ketika 2 pemain nomor 8, yaitu Oliver Skip dan juga James Maddison, masuk menerobos ke area kotak penalti. Jadi ada 5 pemain di depan. Ini adalah serangan frontal ya. Ini merupakan perbedaan besar dari zaman-zamannya Antonio Conte dan Jose Mourinho. Ada satu pemain yang bersinar kemarin. Dia mendapatkan Man of the Match. Pemain ini adalah pemain baru Tottenham Hotspur yang dibeli secara gratis. Maynard Solomon, pemain yang berasal dari Israel ini, melapisi Son Heung-min yang absen di posisi sayap kiri. Dia memiliki gaya yang sangat mirip ya dengan Son ya. Larinya cepat dan juga punya finishing yang sangat akurat. Dia itu suka masuk dari posisi sayap kiri, masuk ke area sentral dan coba untuk tendangan pisang. Begitu. Tapi mungkin agak sedikit satu dimensi. Enggak kayak Son Heung-min. Bisa pakai kaki kanan, bisa pakai kaki kiri. Jadi mungkin Maynard Solomon masih bisa memperbaiki di sisi ini. Sebagai pelapis Son Heung-min, menurut gue itu lumayan bagus. Ya, Spurs nggak mengeluarkan duit apapun dan dia masih memiliki potensi untuk berkembang. Yang apa-apa, taruh di bangku cadangan. Tapi kalau misalnya Son Heung-min mengalami cedera atau mengalami penurunan, Solomon itu bisa memberikan perbedaan. Apalagi di bagian-bagian akhir pertandingan. Dan lagi ada James Maddison. Pemain seperti James Maddison dengan kualitas Maddison ini. Apakah dia bisa mempengaruhi keputusannya Harry Kane untuk bertahan di Spurs? Pembeliannya James Maddison ini sangat unik ya. Sebelumnya Spurs itu nggak pernah beli nomor 10 atau playmaker. Paling terakhir itu paling Christian Eriksen sama Pochettino 6-7 tahun yang lalu. Tapi ketika Jose Mourinho dan Antonio Conte memimpin Spurs, nggak pernah beli playmaker. Mereka selalu beli pemain yang berfungsi seperti box to box, ya, yang bisa menyerang dan juga bisa bertahan. Pemain seperti Pierre-Emile Højbjerg, Yves Bissouma, dan juga Tanguy Ndombele. Motonya itu, instruksinya yang diberikan adalah, oke, lu boleh nyerang, tapi hati-hati ya sama pintu belakang. Selalu fokusnya itu ada di pintu belakangnya. Oke, lu boleh nyerang, tapi jangan lupa, jangan keasikan. Tapi sekarang dengan pembeliannya Maddison ini ya, ini merupakan pernyataan buat Kane. Arahan yang berubah, yang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Yang dulunya itu seperti tikus ketakutan. Sekarang mereka itu punya ambisi yang besar. Kalau kita lihat ya, dari semua klub-klub level teratas di Premier League, mereka itu selalu mencoba untuk mendominasi. Gak ada satupun zaman sekarang itu yang melakukan parkir bis lagi. Zaman Mourinho dan Antonio Conte itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang zaman-zamannya Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mikel Arteta, dan sekarang Ange Postecoglou dengan sistem formasi 5 pemain di depan ini. Ini merupakan strategi yang sangat agresif, yang mengikuti perubahan zaman ya. Menyerang itu bukan berarti sukses ya. Bukan berarti menyerang, oh ini artinya pertanda yang bagus buat Spurs. Belum tentu. Tapi ini merupakan pernyataan ambisi. Kalau Spurs itu berencana untuk melakukan dominasi. Dan ini mungkin bisa mempengaruhi ya, sesuatu yang ada di belakang kepalanya Harry Kane. Bayangkan saja, Harry Kane ya, itu bisa kelihatan gaya bermainnya dia itu seperti terpengaruhi ya dengan keburukannya Spurs. Karena pemain di belakangnya itu nggak kreatif sama sekali. Harry Kane itu terpaksa menjadi false nine ya, yang suka mundur dan melakukan dropping deep. Dan ketika Kane melihat Maddison di belakangnya, dia pasti berpikir seperti ini. Oh, ada Maddison. Oke,
Sekarang gue bisa fokus menjadi pencetak gol. Gue nggak usah mikirin menjadi playmaker. Karena gue yakin James Maddison bisa melakukan tugasnya. Dan inilah Harry Kane yang kita ingin lihat. Tahun lalu kita sudah mulai melihat Harry Kane bisa mencetak 30 gol tanpa seorang playmaker di belakangnya. Apalagi kalau ada James Maddison. Versi Harry Kane mana yang kita bakal lihat? Masalahnya Spurs itu bukan pemain penyerang. Gak ada masalah di sektor depan Spurs. Sudah ada Son Heung-min, Harry Kane, Kulusevski. Sekarang ada James Maddison. Di bangku cadangan malah ada Richarlison. Mereka nggak ada kekurangan kualitas di sektor depan. Tapi masalah utamanya Spurs itu dari dulu di seksi defensif. Pemain-pemain defender mereka itu nggak ada yang becus. Itu zaman-zamannya Jose Mourinho dan Antonio Conte loh. Bahkan dengan kedua pelatih parkir bis seperti ini, mereka itu masih bisa kebobolan banyak sekali golnya. Oke, udah nggak kehitung golnya, apalagi musim lalu bersama Antonio Conte. Bayangin aja, kalau Antonio Conte dan Jose Mourinho nggak bisa membangun ini pertahanan yang kuat dengan Spurs, itu artinya masalahnya itu ada di back Spurs sekarang ini. Nah, ditambah lagi, apa yang akan terjadi kalau Ange Postecoglou ini menerapkan strategi yang sangat menyerang? Ini pasti akan menciptakan banyak ruang di belakang. Bagaimana dengan back seperti ini Spurs bisa menghandle serangan-serangan balik lawan? Kita harus lihat ya dari sisi defensif ya. Pemain-pemain yang ada di Spurs itu siapa? Ben Davies. Bayangin aja Ben Davies masih ada di Spurs. Eric Dyer, Clement Lenglet, pembelian murah dari Barcelona. Pertama kali kita mikirnya, oh dari Barcelona pasti bagus. Tapi dia itu bukan dijual sama Barcelona. Dia itu dibuang. Istilahnya dia itu adalah pemain buangan Barcelona. Kalau ngomong kasar, sorry. Jadi Postecoglou ini harus membenahi. Dia harus membeli back yang baru. Walaupun hasilnya itu dimenangkan West Ham 3-2 ya. Seperti yang Postecoglou bilang di akhir pertandingan. Dia berkomentar seperti ini. Kita nggak usah lihat hasilnya, karena ini hanya pramusim. Yang penting di pramusim itu bukan hasilnya, tapi bagaimana kita menerapkan formasi kita. Bagaimana pemain-pemain ini beradaptasi dengan formasi baru. Itulah yang paling penting. Dan kita memang bisa setuju. Ya. Kita nggak bisa lihat dari hasilnya. Soalnya Ange Postecoglou itu baru datang 1 Juli ya di Spurs. Jadi kita nggak bisa berekspektasi terlalu banyak terhadap pelatih ini. Apalagi dia juga berkomentar seperti ini. Melatih Spurs itu seperti melatih 30 pemain baru. Itulah saking sulitnya melatih tim seperti Spurs. Secara taktik ya, pemain-pemain Spurs ini kosong ya di sini. Itu bukan pernyataan gue aja, tapi itu udah bisa didengar dari orang-orang lain ya. Orang-orang lain itu sudah berkomentar seperti itu. Pemain Spurs itu di sini kosong kalau soal taktik. Makanya Jose Mourinho, Antonio Conte, mereka frustrasi. Soalnya nggak ada yang masuk instruksinya mereka. Maka itulah Ange Postecoglou bilang, melatih Spurs itu seperti melatih 30 pemain baru. Kalau gue bisa tambahin, bukan pemain baru, tapi seperti melatih 30 pemain balita. Nah, sekarang itu harapannya Ange Postecoglou. Dia bisa mengembangkan 30 pemain balita ini menjadi 30 pemain dewasa. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah. Apakah Ange Postecoglou bisa membawa kesuksesan ke Spurs? Atau kalian merasa mau Ange Postecoglou, Jose Mourinho, Antonio Conte, Tottenham Hotspur masih tetap Tottenham Hotspur? Coba kasih komen di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Buat kalian yang masih belum, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe. Karena ini pastinya akan sangat membantu. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.